Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 714 banding 714. Scrum, aku tidak butuh bantuanmu. Wu Qinghua tiba-tiba menyerang Fei Yun dengan dua pagodanya. Api hitam dan putih mereka mendorongnya kembali. Fei Yun melompat mundur dan merapikan jubahnya sambil mengutuk, wanita gila, ini dalam benaknya. Dia tenang dan berhenti menyerang setelah membaca situasi. Simen sudah tua dan cukup cerdik untuk mengetahui bahwa masalah datang dari mulut. Dia mendesak masalah ini untuk memprovokasi Wu Qinghua dan Feng Fei Yun. Tujuannya adalah tulisan suci. Dengan demikian, Fei Yun tidak ingin bermain di tangannya. Simen sudah mundur sambil bertarung dan menjauh dari kelompok. Dia menghilang ke Cakrawala dan Qinghua yang marah mengejar. Saya melihat. Fei Yun melirik kedua penguasa gelap lainnya, Gu Basi dan Jin Tang. Mereka tersenyum pada Fei Yun sebelum diam-diam menuju medan perang. Mereka ingin memancing saya, jadi saya harus mengatasi mereka. Fei Yun terkekeh sebelum mengejar dengan Little Demoness. Bro, kakak yang cukup besar itu benar-benar mengandung anakmu. Little Demoness cukup cepat untuk mengikutinya. Seorang anak harus memperhatikan apa yang mereka katakan. Dia adalah seorang Buddha tertinggi dan akan terganggu jika kamu memanggilnya sis yang cukup besar. Fei Yun tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Demon kecil tumbuh, tetapi pikirannya masih sangat polos. Mengajarnya lebih banyak hanya akan merusaknya. Terlalu banyak ahli di sini untuk perbendaharaan itu. Fei Yun percaya diri dalam budidayanya tetapi tidak ke tingkat di mana ia ingin mengambil makanan dari rahang harimau. Selain itu, banyak yang akan kembali dengan tangan kosong karena orang-orang seperti Raja Sesat dan Raja-Raja juga ada di sini. Hanya buah-buahan langka saja yang membuat perjalanan ini layak untuknya. Tentu saja, alangkah baiknya jika dia bisa mendapatkan satu atau dua harta dari perbendaharaan iblis, tetapi tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawanya. Keduanya menemukan banyak kawah dan runtuh gunung dan sungai di sepanjang jalan. Wanita gila memang mampu, layak menjadi yang tertinggi. Pikir Fei Yun. Mereka dengan cepat mengejar pertempuran dan menyaksikan dari kejauhan. Tempat ini berjarak 2000 mil dari pusat gempa fenomena. Tiga raja sesat mulai menggunakan senjata mereka untuk menjebak Wu Qinghua. Dia kuat dan bisa mengalahkan mereka. Namun, dua dari mereka cukup untuk mengalahkannya. Tiga berarti mereka bisa dengan mudah menjebaknya. Dia menyadari bahwa ini adalah jebakan dan mulai mencoba membuka jalan dengan pagodanya. Keke, Wu Qinghua, kamu dulunya adalah anak ajaib terkenal ketika kamu meninggalkan Beastmaster untuk melakukan perjalanan dunia. Begitu banyak pelamar yang memujamu tetapi sekarang, kamu akhirnya tidur dengan putra iblis, membuang reputasi sekte kamu. Jin Tang mengeluarkan spanduk emas yang menghiasi langit, menghalangi jalan keluarnya. Beastmaster Camp dianggap sekte paling murni di dunia. Lebih seperti harem debaucheros putra iblis. Gu Basi menghasut. Sebut saja Beastmaster harem mulai sekarang. Petik 2. Wu Qinghua, karena kamu sudah tidur dengan Feng Fei Yun, aku yakin kamu tidak keberatan tidur dengan kami juga. Haha. Kami akan merawatmu lebih baik daripada bocah itu dan yang terbaik, kami juga tidak akan meninggalkanmu. Petik 2. Ini adalah ketiga kalinya dia muntah darah karena marah. Ledakan. Tiga raja mengambil keuntungan dari ini dan menggunakan serangan terkuat mereka untuk melukai dia. Dia jatuh dari awan dengan luka berdarah di punggungnya. Jubah Budanya compang camping dan dicat merah. Pagoda kehilangan kecemerlangan mereka dan kembali ke matanya. Tiga raja mendarat dan mengelilinginya. Simen sudah menunjuk ke depan dan melepaskan ular hitam untuk melilitnya. Dia tersenyum dan berkata, aku sudah lama mendengar tentangmu, cantik dan kuat tetapi tidak sabar. Petik 2. Itu wanita untukmu, besar dan tanpa otak, itu normal. Jin Tang tertawa. Petik 2. Qinghua menggertakkan giginya. Sinar keemasan meletus darinya, tetapi ini tidak cukup untuk menerbangkan ular. Sebaliknya, itu menggigitnya dan bisa memasuki lukanya. Jangan bergerak, Yang Mulia. Ini adalah ular tiga langkah yang terkenal di dunia. Anda tidak akan hidup jika Anda memindahkan tiga langkah dari tempat itu. Gu Basi tersenyum. Namun, matanya melesat berkeliling untuk menemukan Feng Fei Yun. Dia tahu bahwa pria itu akan mengejar. Di mana dia? Apakah dia takut tidak menjadi pasangan kita?
Ketiga raja ini tidak peduli dengan Wu Qinghua. Target nyata mereka adalah Feng Feiyun. Qinghua kuat tetapi tidak memiliki kelicikan tertentu. Mereka percaya diri dalam menipu Wu Qinghua kemudian berpotensi menggunakannya untuk memancing Feng Feiyun. Sekarat lebih baik daripada jatuh ke dalam penawanan. Wu Qinghua memutuskan untuk mengambil 2 langkah ke depan. Butir-butir keringat mengalir di dahinya. Kamu pikir kematian adalah akhirnya? Saya yakin banyak yang masih akan tertarik dengan mayat dingin Anda. Jin Tang tertawa. Keke, kamu benar, aku tidak peduli, hidup atau mati, hal yang sama. Kata si Mensude. Kami akan menelanjanginya dan menggantungnya di gerbang ibu kota, itu akan sangat menyenangkan. Gu Bazi menambahkan. Ekspresi Wu Qinghua menjadi gelap, hampir menggigit bibirnya cukup keras untuk berdarah. Kamu tidak takut tuan dari Beastmaster Camp menghancurkan sekte kamu. Meskipun ada ancaman yang kuat, dia tidak berani mengambil langkah ketiga ke depan. Kurang ajar seperti itu, berani untuk tidak menghormati seorang Buddha tertinggi. Hadapi kemurkaan Beastmaster Camp, segumpal kecemerlangan keemasan tiba dari Cakrawala. Para pemimpin adalah 3 supremes Buddhis lainnya yang mengendarai binatang buas, terlihat suci dan bermartabat. 3 raja sesat bertukar senyum dingin, tidak benar-benar peduli tentang mereka. Haha, aku pernah mendengar bahwa murid-murid Beastmaster semuanya cantik dan murni, ini memang masalahnya. Kakak Jin, kakak Gu, sepertinya kita beruntung hari ini. Si Mensude tidak menyembunyikan penyimpangan dan di matanya. Kita lihat saja nanti. Qi Yao melepaskan 9 kupu-kupu roh dengan pedang giok putihnya. Tariannya sempurna karena sosoknya yang sempurna dan banyak. Sebuah tebasan pedang yang membentang lebih dari 10 meter bergegas maju. Si Mensude dengan mudah menghancurkan energi pedang dan menangkap Qi Yao, anak ajaib, ya. Wajah dan tubuh terkemuka, aku akan merasakanmu terlebih dahulu setelah aku membawamu kembali ke Dark Realm. Petik 2. Jin Tang dan Gu Bazi menjadi bersemangat. Hukum pahala sesat mereka tidak melarang dan bahkan mendorongnya. Banyak murid cantik dari alam gelap telah berguling-guling di tempat tidur mereka sebelumnya. Gadis-gadis dari Beastmaster sangat cantik, terutama Wu Qinghua, Chan Linger, dan Qi Yao. Sisanya memiliki aura murni, menggoda para lelaki tua ini untuk merusak mereka. Ketiganya bergegas maju seperti 3 serigala menyerang sekawanan domba. Mereka menangkap dan menyegel budidaya para murid ini dengan tergesa-gesa. 3 supremes Buddhis itu kuat, hanya saja tidak setingkat Wu Qinghua. Mereka dengan cepat ditundukkan. Kami tidak akan dikalahkan oleh orang-orang sepertimu jika makhluk roh kita tidak mati selama perjalanan. Qi Yao berkata dengan marah. Wajahnya menjadi pucat, tidak bisa bergerak karena mantra penyegelan. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri. Gadis kecil, kami akan melakukan lebih dari sekadar mengalahkanmu. Apakah kamu tidak tahu apa yang akan terjadi? Si Mensude tersenyum. Petik 2. Qi Yao membuat gelombang dari ketakutan, alisnya terangkat. Dia sangat cantik di atas memiliki kulit yang adil dan temperamen yang elegan. Ketiga bangsawan ini menjadi panas tetapi masih tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk tidur bersama mereka. Sude mendekat dan berkata, 21 tahanan, semuanya perawan cantik. Petik 2. Tentu saja kita akan menjadi orang yang melanggar selaput darah dan mengisap esensi perawan yin. Para tetua akan menjadi yang berikutnya, kemudian para murid elit. Ketika para elit bosan, itu akan menjadi murid biasa dan pada saat itu, Anda akan tidur dengan puluhan setiap hari. Kami tidak akan membiarkan Anda mati juga. Anda akan menjadi pelacur yang akan selalu mengemis bagi pria. Lalu, kami akan mengusirmu dari alam gelap dan menjualmu ke tempat pelacuran yang paling menyedihkan. Si Mensude perlahan menjelaskan semuanya dengan nada tenang. Para murid Beastmasters takut keluar dari pikiran mereka. Beberapa bahkan pingsan karena masa depan ini jauh lebih mengerikan daripada hanya mati. Bab 716. Bab 716, Iblis Feng. Jin Tang bisa merasakan kekuatan menyerangnya dengan jelas sekarang. Ini adalah kekuatan dingin dari kedekatan Yin. Ini bukan kekuatan gelandangan sialan itu. Sayangnya, sudah terlambat. Kepalanya dihancurkan oleh pasukan meskipun beberapa ratus mil jauhnya. Mayatnya jatuh ke tanah, tidak bisa lepas dari hukuman mati. Para wanita dan gadis tidak bisa mempercayainya. Dia menunjuk 3 kali untuk membunuh 3 leluhur sesat. Dunia akan meledak dengan kaget jika berita ini menyebar.
Dark Realm kehilangan setengah dari master top mereka padanya. Kuali perunggu adalah tempat berbahaya, rekan-rekan Taois. Silakan pergi secepat mungkin. Fei Yun melepaskan segel pada gadis-gadis itu dan menarik lengan bajunya, tampak seperti master sejati. Senior, tolong selamatkan Supreme Wu, dia terluka karena bertarung dengan 3 monster di atas diserang oleh racun ini. Saya tidak berpikir dia bisa kembali ke Beastmaster tepat waktu. Qi Yao berlutut dan memohon, matanya benar-benar merah. Gadis-gadis lain melakukan hal yang sama dan mulai memohon, berpikir bahwa senior ini bisa menyelamatkan King Hua. Fei Yun akan terlihat tidak keren jika dia pergi sekarang, jadi dia setuju. Qi Yao dan Chan Linger membawanya ke Wu King Hua. Dia duduk di tanah dengan Supreme Buddha lain menyalurkan energi ke dalam dirinya. Itu tidak efektif. Racun itu terus menyebar. Pipinya yang indah ditutupi dengan warna pucat. Matanya kacau, lehernya yang seputih salju memiliki garis-garis hijau sekarang. Tempat yang digigit sudah mulai bernanah, pemandangan yang bisa membuat seseorang pingsan. Ular 3 langkah pasti makan terlalu banyak hal beracun, itu sebabnya racunnya cukup kuat, mungkin tidak ada penawar racun. Yang tertinggi ini fasih dalam kedokteran. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan dan tidak ada pil yang bisa dia berikan. Racun itu hampir menyebar ke dirinya juga. Gadis-gadis itu terdiam. Ini seharusnya hanya pelatihan, mereka tidak tahu betapa berbahayanya dunia luar. Nasib mereka akan aneh jika bukan karena senior ini. Senior, tolong simpan yang tertinggi. Qi Yao tidak memiliki kesombongan sebelumnya di matanya, hanya rasa hormat saat dia bertanya pada Feng Fei Yun. Wu King Hua sangat kuat dan juga mengembangkan kitab ulat sutra emas. Dia seharusnya tahan terhadap racun. Pil Buddha Fei Yun mungkin tidak cukup untuk menyelamatkannya. Dia sombong dan sangat menghina Fei Yun. Namun, dia hanya membencinya, tidak lebih. Selain itu, ia berutang budi pada Beastmaster Camp dan perlu melakukan sesuatu sekarang. 2 jam, batuk, jangan buang energimu, tapi aku masih punya satu permintaan untuk ditanyakan, tolong, setuju. Dia meraih tangannya dengan tangan rampingnya yang tampak seperti tangan seorang gadis muda. Dia jelas menggunakan semua kekuatannya untuk berbicara, apa yang akan terjadi selanjutnya akan sangat penting. Yang lain menangis. Beberapa menutup mulut mereka agar tidak bersuara. Fei Yun masih tampak seperti master sekarang dengan tatapan mendalam. Dia menepuk tangannya dan siap untuk mendengarkan, Buddha Agung, silakan. Saya akan melakukan yang terbaik selama masih dalam kekuatan saya. Petik 2. Matanya menjadi serius, sepertinya kilatan terakhir kehidupan sebelum kematian. Dia mengertakkan giginya dan berkata, ada setan di perunggu kuali, 10 kali lebih jahat daripada 3 raja sesat itu. Dia dibantai tanpa mempedulikan kehidupan, dan bahkan menghancurkan kemurnian saya dan reputasi panjang. Sekte kita yang sudah lama, senior, tolong, akhiri hidupnya. Setan ini. Fei Yun terkejut tentang permintaan ini dan bisa memprediksi apa yang akan dia katakan selanjutnya. Anak iblis, Feng Fei Yun. Dia mengucapkan namanya dengan intensitas seperti itu, tampaknya membayangkan bahwa dia menggigit tulangnya untuk setiap karakter. Petik 2. Feng Fei Yun menggertakkan giginya juga. Pelacur gila ini masih membencinya bahkan di ambang kematian. Apakah aku melakukan sesuatu yang mengerikan padanya? Yah, kamu bisa menghadapinya sendiri. Dia merapikan jubahnya dan membelai jenggotnya, Tuan Kemah Mutan Kingsu telah membantuku di masa lalu jadi aku berutang budi padanya. Dengan demikian, saya akan menyelamatkan Anda untuk membayar hutang ini. Tentu saja, saya tidak sepenuhnya percaya diri. Jangan salahkan saya karena tidak dapat menyelamatkan Anda. Petik 2. Fei Yun mengeluarkan pil emas berbintang ringan dengan 9 rune Buddha, setengah dari kepalan tangan. Dia memberikannya kepada Qi Yao agar dia bisa memberi makan Wu King Hua. King Hua memakannya dan energi Buddha yang paling murni menyatu dengan miliknya. Terjadi harmonisasi dan pengaruhnya melebihi harapan. Lukanya tertutup dan racunnya bisa ditekan dengan cepat. Kitab suci Fei Yun membuatnya versi yang tidak lengkap jauh lebih baik. Energi Buddhanya dimurnikan sebagai hasilnya. Energi ulat emas, jadi tulisan suci benar-benar keluar. Fei Yun tidak mengerti, senior ini. King Hua memperhatikan energi murni ini setelah menekan racun. Dia menyimpannya untuk dirinya sendiri karena dia berutang hidupnya kepadanya. Selain itu,
Ia juga seorang biksu Buddha yang hebat yang membenci kejahatan. Ini mungkin hal yang baik. Dia adalah orang yang sombong tetapi jelas tidak jahat. Dia jarang kehilangan kendali emosinya kecuali Fei Yun ada di sekitar. Dia mengeluarkan buah daun crimson berusia 5.000 tahun dan memeras beberapa tetes jus, sangat efektif bila digunakan sebagai penawar racun. Dia tidak berpikir itu layak untuk menyelamatkan seseorang yang membencinya tetapi sayangnya, dia masih memutuskan untuk membiarkannya memilikinya. Mulai sekarang, dia tidak lagi berutang budi pada Beastmaster Camp. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka meskipun gadis-gadis muda memintanya untuk tinggal. Bagaimanapun, Wu Qinghua tahu bahwa ia memiliki kitab suci. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan setelah pemulihan penuh. Jus buah itu efektif, lebih dari cukup untuk mengeluarkan racun. Kulit hijau Qinghua menjadi putih seperti salju lagi. Selain itu, dia memiliki cahaya lembut di kulitnya sekarang, membuatnya tampak seperti batu giok. Itu senior yang hebat untukmu, mau menghabiskan jus berharga untuk menyelamatkan seseorang. Kultivasi saya akan menerobos lagi setelah memurnikan energi murni ini. Qinghua mendapatkan kembali akalnya. Dia dapat mendengar para murid berbicara tetapi memutuskan untuk fokus pada meditasi untuk sepenuhnya menyempurnakan pil dan jus buah. Pada saat yang sama, rasa hormatnya terhadap senior Buddhis itu semakin meningkat. Qi Yao berdiri di belakang Wu Qinghua dan berbincang-bincang dengan Chan Linger, kita akan selesai jika bukan karena Yun Senior. Dunia kultivasi begitu kejam dan berbahaya. Petik 2. Fei Yun mengatakan bahwa kami terlalu naif dan tidak tahu kejahatan yang tersembunyi di hati manusia. Awalnya saya tidak percaya padanya tapi sekarang, saya akan fokus setelah kembali ke sekte kami, tidak pernah keluar sebelum menjadi giant. Chan Linger memiliki mata yang sangat cerah. Dia benar-benar seorang beku yang tercerahkan, saya ingin tahu kapan kita akan bertemu dengannya lagi. Saya akan memintanya untuk panduan lebih lanjut tentang agama Buddha. Kata Qi Yao. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu yang lain dan mengerutkan kening, tunggu, aku baru saja memikirkan sesuatu. Master Camp kami tidak pernah meninggalkan sekte kami untuk memasuki dunia fana, bagaimana senior Yun bisa berutang kepadanya? Petik 2. Apakah senior Yun salah bicara? Chan Linger juga merasa ada yang aneh dengan ini. Yun Senior dengan jelas menyebut Master Camp kami dengan namanya, bagaimana mungkin dia salah ketika dia masih menghafalnya? Qi Yao merenung. Wu Qinghua mendengar mereka berdua dengan jelas dan mendongak ke langit, meraung, Feng Fei Yun, aku tidak akan memaafkanmu. Petik 2. Beberapa pria telah memasuki sekte mereka sebelumnya, misalnya, Feng Fei Yun. Wu Qinghua berdiri, memamerkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Dia berubah menjadi hantu ramping dan melompat ke langit untuk mengejar Feng Fei Yun. Chan Linger dan Qi Yao terkejut. Mereka saling memandang, kaget. Senior Yun sebenarnya adalah Feng Fei Yun. Apa? Jangan berlama-lama di Bronze Cauldron, kembali ke sekte. Tidak perlu menunggu saya akan mendapatkan kepala Feng Fei Yun. Suara Qinghua menjadi semakin tenang dari cakrawala sebelum menghilang sama sekali. Bab 717, Eyes of a Great Demon. Feng Fei Yun kembali ke penampilan aslinya, sama gagah dan tampannya dengan seringai sinis. Dia berjalan bahu-membahu dengan Little Demoness. Keduanya mengobrol dan sesekali tertawa. Wu Qinghua berhutang banyak pada saya setelah ini. Petik 2. Big Bro, mengapa kamu menyelamatkannya? Dia jelas membencimu, apakah kau benar-benar mengkhianatinya secara romantis? Petik 2. Apa yang kamu ketahui tentang pengkhianatan di usiamu? Gemuruh. Keduanya berhenti tertawa pada saat yang sama dan bisa merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Ledakan semakin intensif. Mereka tidak berani bergerak dan menatap langit. Tiga sosok melintasi langit berbintang seperti tiga matahari. Masing-masing memiliki jenis kekuatan yang berbeda, cukup kuat untuk memengaruhi tatanan duniawi. Aura mengerikan mereka membuat semua makhluk bergetar ketakutan. Keduanya merasakan tekanan mencekik seperti 10 gunung menekan mereka. Ekspresi mereka memburuk karena mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka masih bisa berdiri karena budidaya yang kuat. Yang lebih lemah dan mereka akan merangkak di tanah. Ketiganya berhasil melewati area dengan cepat. Namun demikian, wilayah udara di atas masih terasa intens, mirip dengan tiga dewa yang melintas dan meninggalkan bekas permanen. Sangat kuat. Little Demoness telah bernafas dengan keringat di seluruh tubuhnya.
Tubuh lembutnya bersandar pada Fei Yun, lengannya yang manis melingkari lehernya. Dia lebih lemah dari Fei Yun sekarang dan kondisi fisiknya jelas lebih rendah sehingga dia memiliki waktu yang lebih sulit. Fei Yun mengerutkan kening sebagai tanggapan. Aura mereka benar-benar melumpuhkannya. Itu pasti Tuan Istana Roh, Raja Sesat, dan Dewi. Ketiganya adalah satu-satunya yang berada di level ini di sini. Petik 1. Sekte dan Tuan Klan perlu menunjukkan rasa hormat terhadap keberadaan teratas ini. Dengan demikian, kedatangan mereka bersama sangat menakutkan. Mereka jelas memiliki kecocokan sebelumnya mengenai budidaya mereka, karenanya aktivasi penuh aura mereka. Kalau tidak, mereka bisa menyatukan segala sesuatu di dalam dan terlihat seperti manusia. Siapa yang terkuat dari ketiganya? Sepertinya fenomena ini sudah berakhir dan Kas keluar. Fei Yun melompat ke atas dan mengendarai satu awan, memperlakukannya sebagai kapal. Dia melihat dua sinar cahaya besar keluar dari sisi lain pegunungan, datang dari dalam bumi. Mereka membutakan dan menerangi seluruh area itu. Yang satu tampak seperti matahari yang kuat dan yang lainnya bulan yang suci. Karena bumi melahap surga, celah spasial dan zona kosong di udara telah dimusnahkan. Itu sebabnya aman baginya untuk naik ke atas agar terlihat lebih baik. Banyak pembudidaya masih menunggu di atas puncak mereka, tetapi tidak ada yang ingin menjadi yang pertama untuk bergerak. Lagi pula, tempat ini berbahaya, siapa yang berani melompat lebih dulu. Di sisi lain, matahari dan bulan di atas menarik banyak mata. Mereka adalah dua harta yang luar biasa, jauh melampaui persenjataan yang mendominasi. Matahari yang terik memiliki diameter 30 mil dengan api di permukaan dan rune yang saling terkait. Itu tampak seperti kuali dewa dengan suhu gila mencairkan salju di puncak di dekatnya. Vegetasi di tanah juga terbakar. Bulan memiliki ukuran yang sama, tampaknya terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu tampak seperti jenis logam dengan rona gelap, juga diukir dengan banyak rune. Itu memiliki kedekatan yang dingin, membekukan sisi lain dari pegunungan. Dua dunia terpisah diciptakan, es yang gelap, seperti batu giok, dan api yang terang. Semua orang menjauh setelah merasakan kekuatan di dalam matahari dan bulan itu. Beberapa saat kemudian, seorang penatua kehilangan kesabarannya. Dia cukup kuat dengan rambut panjang beruban. Dia mengenakan jubah Taoisme, terlihat seperti seorang bijak. Dia mengambil segel perunggu dan meletakkannya di lambangnya. Ini tampaknya menjadi ukuran pertahanan sebelum melompat ke bulan. Dia bahkan tidak menyentuh bulan sebelum afinitas dingin menyerbunya. Dia berubah menjadi patung bersama dengan segel perunggu, menabrak tanah dan hancur berkeping-keping. Di sisi lain, ahli lain mencoba mendapatkan sinar matahari. Hasilnya serupa, dia meraung-raung tangisan siksaan setelah dinyalakan. Tangisan menjadi lebih tenang sampai hanya abu yang tersisa darinya. Semua orang menjadi takut. Dua artefak iblis ini sangat kuat. Idiots, ini adalah mata iblis yang hebat. Hanya satu pandangan dari makhluk ini sudah cukup untuk membunuh makhluk yang tercerahkan. Suara keras bergema di daerah itu. Bahkan Giants merasakan sakit di gendang telinga mereka. Apa? Mata iblis yang hebat. Panjangnya 30 mil. Seberapa besar iblis ini? Mata iblis memang. Mata Fei Yun juga terbakar. Dia terkejut karena mata ini jauh lebih kuat daripada tulang mata Phoenix-nya. Bagaimana jin bisa memiliki mayat iblis yang begitu hebat? Kekuatan di dalamnya memberinya perasaan aneh, rasa keakraban dan kehangatan. Apa yang sedang terjadi? Darah iblis Fei Yun diaktifkan kembali dan bergejolak di dalam dirinya. Itu mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan raungan drakonik, yang tampaknya terstimulasi. Namun, kali ini berbeda. Dia tidak kehilangan kendali sama sekali. Energi Buddhis di dalam nadinya juga berputar dan melindungi pikiran dan kewarasannya. Ancaman darah iblis sudah tidak ada lagi. Itu akan sepenuhnya terjaga di masa depan dan dia bisa berubah menjadi iblis namun dia masih memiliki kendali penuh atas tindakannya. Tubuh iblis, pikiran dan jiwa seorang Buddha. Apa yang sedang terjadi? Cahaya dari matahari dan bulan itu merembes ke dalam diriku dan membangunkan darah iblisku, menguatkannya juga. Mata Fei Yun tampak seperti dua batu mirah cair sekarang ketika energi jahat melonjak di sekitarnya. Bro, ada apa? Little Demoness dengan lembut menarik rambutnya dengan dua jari sambil terlihat khawatir. Awasi aku. Fei Yun mendarat di puncak dan mulai bermeditasi sambil mandi di dua lampu. Bro,
Ada apa denganmu? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mulai menari-nari di sekitarnya, kadang-kadang menyentuh hidung dan dagunya atau mengebor ke telinganya dengan helai rumput. Sayangnya, dia tidak bereaksi sama sekali, berubah menjadi patung saat bermeditasi. Dia berspekulasi bahwa dia akan menerobos ke tingkat berikutnya dan menjadi bosan. Dia menemukan sebuah batu di dekatnya dan bermain dengan telinga Whitey. Gemuruh. Ledakan keras terjadi di sana. Seorang guru agung tampaknya telah bergabung dan memasuki perbendaharaan. Gempa bumi terjadi di tempat ini meskipun beberapa ribu mil jauhnya. Retakan dan jurang yang mengerikan muncul di tanah. Little Demoness menjadi bersemangat dan ingin pergi melihatnya. Sayangnya, dia menahan rasa ingin tahunya setelah mengingat kakaknya. Dia duduk lagi untuk mengawasinya. Gemuruh. Pertempuran besar tampaknya sedang terjadi sekarang dengan batu-batu besar menembaki udara. Beberapa berhasil di sini tetapi dia menghentikan mereka dari menyebabkan kerusakan. Big Bro, kamu punya waktu yang buruk, mengapa sekarang? Aku bahkan tidak bisa pergi ke perbendaharaan itu sekarang. Whitey, kenapa kamu tidak tinggal di sini dan melindunginya? Aku akan menggali harta dan akan berbagi denganmu nanti. Dia mengambil kucing itu dan menatapnya lurus untuk berbicara. Meong-meong. Whitey menutup matanya dan kembali ke tanah, lumpuh. Whitey, jangan malas. Little Demoness dengan riang menendang perutnya. Ekor Whitey masih bergerak tetapi tidak menjawab, jelas bermain mati. 2 hari kemudian, Little Demoness menjadi sangat bosan, tidak bisa membuka matanya lebar-lebar dan hampir tertidur. Tiba-tiba, dia merasakan angin kencang meniup rambutnya kemana-mana. Whitey bangkit juga, tampak waspada sekarang. Mereka menyadari situasinya dan mulai berlari. Angin datang dari segala arah dan berkumpul di sekitar Feng Feiyun, berubah menjadi pusaran besar. Dia menjadi kekosongan tak berdasar yang menyedot energi roh di dekatnya. Bab 718, Nyeri Wu Qinghua. Pusaran terus meningkat dalam ukuran dan kekuatan. Kerikil, tanah, pohon, rumput, tanaman merambat, binatang buas di dekatnya semuanya tersedot ke arahnya. Mereka menumpuk beberapa ratus meter, mengubur tubuhnya sepenuhnya. Ledakan. Ledakan memekakkan mulai gelombang cahaya keemasan dari pusat, menyebar seperti air. Itu menghancurkan semua yang ada di dekatnya menjadi debu. Begitu mereka menetap, cahaya keemasan menyatu kembali ke tubuh Feiyun seperti ular roh. Dia berdiri dan menghapus bintik-bintik debu pada dirinya sebelum berbicara, tingkat ketujuh memang berbeda, memungkinkan seseorang untuk melihat hukum dunia yang lebih jelas. Petik 2. Ada perbedaan mendasar antara kedua dunia. Setiap tindakannya memiliki irama tertentu yang selaras dengan perintah dunia. Kinger, berapa hari telah berlalu? Feiyun tersenyum pada gadis yang berdiri jauh. 2 hari, Eseder, matamu, dia menunjuk padanya sambil memerah. Darah iblis Feiyun telah sepenuhnya terbangun, matanya berubah menjadi merah pudar, bukan yang agresif. Itu tampak seperti merah permata yang tidak dipoles, tampak memesona aneh. Tidak ada wanita yang bisa menolak mata iblis ini. Selain itu, Feiyun memiliki budidaya Golden Silkworm sehingga ada aura suci di sekitarnya, menyebabkan matanya menjadi sangat dalam juga. Dengan demikian, kejahatan di mata iblis yang akan mengusir wanita itu tampaknya sudah hilang. Demon kecil merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat sedang menatapnya. Dia tidak bisa membantu menurunkan kepalanya. Mataku telah berubah. Feiyun mengangguk. Bahkan pikirannya telah berubah sedikit. Pikirannya tampak jernih, tetapi ada beberapa emosi dan keinginan negatif bercampur, dan haus darah. Namun, emosi-emosi ekstrim ini telah ditekan oleh kitab Budanya. Mereka tidak dapat memengaruhinya secara langsung, mungkin hanya pada tingkat bawah sadar dalam dosis sangat kecil. Apakah perbendaharaan telah diambil? Feiyun menyeringai sebelum berbalik ke arah gadis itu, mendapati bahwa dia aneh. Dia berdiri di bawah pohon tandus. Daunnya telah tersedot oleh pusaran itu sebelumnya. Postur tubuhnya kurang percaya diri saat dia bersandar di batang pohon, memegang lengan bajunya dan masih mengubur kepalanya. Aku sudah di sini sepanjang waktu, bagaimana aku tahu apa-apa tentang perbendaharaan? Pop, dia berada di depannya dan dengan lembut mengetuk kepalanya, merasa sedikit terhibur, apa yang kamu lakukan? Hei, dia menjerit sambil menggosok-gosokkan kepalanya, bro, kau menggertakku. Petik 2. Dengan itu,
dia berbalik untuk berlari tetapi dia tidak jauh sebelum melihat orang ketiga, Wu Qinghua. Wu Qinghua telah menemukan Fei Yun dalam 2 hari terakhir, sejauh berisiko memasuki area perbendaharaan 2 kali. Dia tidak bisa menemukannya sama sekali sampai dia mendengar ledakan keras dari jauh dan memutuskan untuk datang untuk memeriksanya. Benar saja, dia menemukannya menggertak seorang gadis, sepupunya sendiri. Little Demoness berlari kembali ke sisinya dan menjadi berhati-hati. Bro, wanita yang patah hati ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Fei Yun tidak lagi takut padanya setelah mencapai level berikutnya. Dia tersenyum dan berkata, Buddha Wu Agung, lama tidak bertemu, Anda masih melampaui dan menyilaukan seperti biasa. Saya melihat Anda mengalahkan sesat si Mensude sampai dia batuk darah dan hilang dalam kekaguman. Apakah Anda membunuh ketiga bidat itu dari alam gelap demi keadilan? Petik 2. Wu Qinghua sangat ramping dan tinggi, hampir sama tingginya dengan Fei Yun. Meskipun kakinya yang panjang ditutupi oleh jubahnya yang berkibar-kibar, orang masih bisa menghargai dan membayangkan bentuknya. Fei Yun telah bertemu banyak gadis tetapi dia pasti memiliki sosok terbaik. Rambutnya yang panjang menjuntai di punggungnya, diikat dengan pita hijau. Jubahnya seputih mungkin, ditekankan oleh sabuk biru samar yang disulam dengan simbol-simbol Buddha. Setan Feng, apakah kamu mengejekku? Dia memelototinya. Tentu saja tidak, Buddha Agung. Saya benar-benar mengagumi kultivasi Anda yang luar biasa. Kata-kata Fei Yun rendah hati dan sopan tetapi seringai cerahnya tetap. Dia memperhatikan matanya yang suci namun jahat. Jantungnya juga berdetak kencang ketika dia mengingat apa yang terjadi di kuil saat itu. Dia mencengkeram lengan bajunya dan dengan cepat mengalihkan pandangannya, menyadari situasinya. Setan Feng, saya pikir Anda akan berubah setelah membuat kitab ulat sutra emas, beralih dari jalan yang jahat ke jalan yang lurus. Aku akan mengajarimu mantra mental kami untuk mengendalikan darah iblismu. Sayangnya, sifat Anda tidak dapat diubah karena Anda masih menggunakan seni menggoda yang buruk. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Dia dengan dingin diucapkan. Jari telunjuk dan tengahnya berkumpul untuk membentuk teknik pedang. Energi emas berputar di sekelilingnya, akhirnya terwujud dalam pedang emas yang menebas lurus ke kepalanya. Wanita gila, gumamnya. Dia jelas tahu bahwa dia adalah gelandangan yang menyelamatkannya. Dia juga percaya bahwa dia ingin mengajarkan mantra mental kepadanya. Tetapi sekarang, mengapa dia menuduhnya menggoda dia? Wanita yang gila. Pikiran-pikiran ini berlalu dengan cepat di kepalanya sejak tebasan mendekat. Itu tampak seperti naga emas yang bisa membelah bumi terbuka. Fei Yun tidak punya pilihan selain mengeluarkan esensi senjatanya. Itu berubah menjadi pedang panjang sebagai pembalasan terhadap tebasan. Ledakan. Energi pedang dan pedang mengamuk di daerah itu, meninggalkan banyak bekas luka. Ini adalah pertukaran yang adil. Kultivasi Wu Qinghua meningkat lagi, tingkat ke-8 tahap akhir. Dia berdiri di sana dengan pedang di atas bahunya. Tidak ada yang bisa melihat melalui mata setan dan jernihnya. Buddha Agung, aku jelas melakukan sekte besar untukmu dan menyelamatkan hidupmu juga. Anda tidak perlu membayar saya kembali dengan tubuh Anda, hanya batu roh akan baik-baik saja. Tentu saja, buah berusia 3000 tahun ke atas lebih disukai. Petik 2. Wu Qinghua hanya menatap matanya lagi sedetik dan jantungnya mengamuk lagi. Adegan memutarbalikkan di kuil diputar ulang tetapi kemudian dia ingat bagaimana dia menyelamatkan hidupnya dengan penangkal racun. Ekspresi dinginnya melembut. Dia segera menggigit lidahnya untuk bangun dari kebodohannya, jadi, kamu telah mengakui bahwa kamu adalah pengembara. Setan memang memiliki banyak wajah. Petik 2. Hei, awasi kata-katamu sejak aku masih menyelamatkanmu. Fei Yun menyesal menyelamatkan wanita gila dan tidak masuk akal itu. Aku tidak meminta bantuanmu. Anda merusak kemurnian saya dan menghancurkan reputasi Beastmaster. Bantuan kecilmu tidak cukup untuk menebus dosa-dosamu. Hari ini, salah satu dari kita akan mati. Dia gemetar dan menyatakan. Seluruh Kan tidak ada hubungannya denganku, kuil Shenluo adalah orang yang membocorkannya. Mengapa kamu tidak mencari mereka saja? Tuan muda mereka adalah orang yang membuat muridmu, bunuh dia alih-alih menindas yang lemah. Fei Yun balas. Fei Yun siap untuk bertarung tetapi tidak terduga, Wu Qinghua tidak menyerang. Dia gemetar dan meringis setelah mendengar komentarnya dan menyatakan, begitu. Aku akan pergi membunuh tuan sesat pertama kemudian mengambil hidupmu setelah. Petik 2.
Dia mulai terbang menuju bendahara karena Fei Yun benar. Tuan yang sesat itu merusak reputasi sekte mereka, tetapi dia tidak berani menyerangnya. Ini memang penghinaan besar mengingat kemampuannya yang keras kepala. Sayang, dia berusaha menyembunyikannya. Beastmaster Camp kuat tapi jaraknya terlalu jauh. Satu langkah salah dan dia akan mati bersama dengan sisa sekte. Itu sebabnya mereka tidak bisa memprotes dan harus bertahan dengan tenang meskipun kehilangan yang memalukan, perasaan tidak berdaya ketika berhadapan dengan musuh yang lebih kuat. Fei Yun tidak bermaksud menyakitinya, tetapi kata-kata itu memberikan pukulan besar pada harga dirinya. Sial, dia tidak akan benar-benar pergi, kan? Itu sedang mencari kematian. Dia mengerutkan kening. Wu Qinghua kuat tetapi Kuil Shen Luo membawa beberapa tuan ke sini. Hanya 2 pejalan kaki yang cukup untuk dengan mudah menekannya. Selain itu, para tetua tertinggi mereka berada di tingkat ke-8 juga. Beberapa mungkin lebih kuat darinya. Itu mirip dengan mencoba memecahkan batu dengan telur. Bab 719, Harta Karun muncul. Bro, apa hubunganmu dengan wanita itu? Little Demoness merasa seperti seekor burung gereja yang terus berkicau di sepanjang jalan, mengajukan pertanyaan ini 3 kali. Fei Yun berjalan cepat melewati hutan dan gunung. Dia akhirnya kehilangan kesabaran, tidak ada. Petik 2. Lalu mengapa dia mengatakan kamu merusak kemurniannya? Seorang gadis benar-benar menghargai ini, ditambah, dia juga seorang Buddha tertinggi sehingga dia melihatnya lebih tinggi lagi. Karena Anda merusak kemurniannya, apakah Anda ingin dia berhenti menjadi seorang Buddhis dan kembali ke kehidupan normal? Dia berada di depannya dan menatapnya dengan mata bundar yang besar. Fei Yun berhenti dan menggosok dagunya sambil merenungkan. Alisnya sedikit terangkat, kamu terlalu muda untuk membicarakan kemurnian dan reputasi buruk ini. Plus, wanita gila itu tidak mungkin dimengerti. Jika Anda mengatakan kepadanya bahwa Anda ingin dia kembali ke kehidupan normal, dia akan berpikir bahwa Anda ingin berbohong dan menjualnya ke rumah bordil atau sesuatu dan akan mencoba membunuh Anda. Ditambah lagi, aku sudah menyelamatkannya 2 kali jadi aku tidak berhutang apapun padanya. Saya tidak terlibat dalam hal ini. Petik 2. Bagaimana jika orang-orang Shen Luo menangkap dan menyiksanya? Dia akan mengatakan bahwa Anda memiliki tulisan suci. Dia berkata, Wu Qinghua mungkin ingin membunuhku, tetapi dia masih seorang wanita yang bungkam, dia tidak akan pernah membiarkan Shen Luo tahu tentang lokasi tulisan suci. Dia menjadi serius. Dao sesat memiliki banyak metode yang dapat mengendalikan emosi orang, bahkan mencuri ingatan mereka dan mengubahnya menjadi boneka. Dia menambahkan, memang menyebalkan, oke, mari kita lihat. Dia meringis. Dia menjadi bersemangat segera setelah berhasil membujuknya. Dia tentu saja punya rencananya sendiri. Jika kakaknya dan yang tertinggi atau apapun jatuh cinta, itu akan sangat menarik. Plus, memiliki saudara ipar yang lain berarti memiliki dukungan lain. Tidak ada hal negatif untuknya dalam romansa ini. ****. Perbendaharaan telah keluar selama 2 hari. Sementara itu, matahari dan bulan di langit tetap cemerlang, memisahkan dunia menjadi 2 afinitas. Banyak pembudidaya berkumpul di bawah mereka, tinggal di dalam istana mereka. Tentu saja jumlahnya menurun dibandingkan beberapa hari yang lalu. Beberapa tewas dalam pertempuran atau pergi dengan kemauan sendiri, sadar bahwa tidak ada kesempatan. Mayoritas sekarang adalah para ahli percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Beberapa harta telah keluar baru-baru ini, semua diambil oleh kekuatan tertinggi seperti Shen Luo, Roh Suci, dan klan Nalan. Yang lain hanya bisa menonton. Sebuah balok 7 warna ditembakkan sebelumnya dengan pil tingkat di dalam yang tidak diketahui. The Deathwalker langsung mengambilnya. 2 Giants lain mencoba meraihnya tetapi dia dengan mudah membunuh mereka. Seorang pengontrol mayat tua dari Destruction Cave berkata, pedang misterius terbang kemarin dan menciptakan harmonisasi pedang dengan pedang lain di dekatnya. Semangat dalam terlihat seperti naga ular hijau dan pasti harta karun peringkat ketiga puncak, bahkan mungkin peringkat keempat. Sayangnya, seorang master dari roh suci mendapatkannya. Seorang leluhur dari klan tambang berkata, Fei Yun dan Little Demoness mendekati sekelompok lelaki tua. Dia tersenyum dan berkata, harta ini tidak buruk tetapi belum apa-apa. Jika hanya ini yang dimiliki perbendaharaan, itu tidak cukup untuk menarik raja sesat dan penguasa istana. Petik 2.
Orang-orang tua ini adalah penguasa tertinggi dengan dukungan besar di belakang mereka sehingga mereka jelas kuat. Namun, mereka hanya memperhatikan Fei Yun ketika dia berada di sebelah mereka. Ini membuat mereka bergidik. Siapa pemuda ini? Salah satu dari mereka dengan cepat mengenalinya. Penatua mayat dari Destruction menyapa, Yang Mulia. Petik 2. Beberapa tatapan yang tidak bersahabat melesat ke arah Fei Yun, beberapa bahkan ingin membuat langkah untuk tulisan suci. Huff, jangan salahkan saya karena tanpa ampun jika Anda berani bertanya kepada saya tentang Golden Silkworm. Fei Yun memiliki senyum yang mengesankan. Para pembudidaya yang tidak ramah meraung berbarengan setelah merasakan tekanan. Mereka merasakan sakit yang tajam di dada mereka, menyebabkan mereka menyentuhnya dengan tangan mereka. Beberapa terhuyung mundur 2 langkah, salah satu dari mereka terdorong mundur lebih jauh, total 10 langkah. Dia mulai muntah darah. Ekspresi mereka memburuk. Feng Fei Yun telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Hanya satu cemberut darinya sudah cukup untuk melukai beberapa leluhur. Mereka mengingat adegan dia membunuh si Zhenxiang dan Gulida. Dia bukan lagi seorang pembudidaya muda dan memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh mereka dari generasi terakhir. Mereka menjadi tenang dan berhenti berpikir untuk menentangnya. Itu mirip dengan kematian. Lama tidak bertemu, Yang Mulia. Sudah beberapa tahun sejak pertemuan terakhir kami di ibu kota. Orang tua dari Destruction menyapa. Fei Yun memiliki kesan samar tentangnya. Pria ini membantu dalam pengepungan terhadap Beauty's Smile, salah satu dari banyak master yang membantu Destruction. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Fei Yun bertanya, di mana para pemimpin tertinggi dan Dewi. Semua orang di sini memasang ekspresi serius. Beberapa bahkan menjaga jarak. Itu tabu untuk berbicara tentang Master Top. Lelaki tua dari Destruction itu dengan hati-hati berbisik, mereka telah memasuki perbendaharaan 2 hari yang lalu dan harus mengambil semua harta karun teratas. Tidak ada orang lain yang berani bersaing dengan mereka. Petik 2. Ini sesuai harapannya. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan Mo Yao Yao. Apakah dia benar-benar cukup kuat untuk masuk ke sana dan melawan para Master Top itu? Nenek moyang dari klan Beiming juga pergi. Hanya Beiming Potian yang berdiri di puncaknya yang mengambang di bawah bulan hijau. Tidak ada yang berani mendekatinya karena auranya yang agung dan agresif. Setelah mencapai tingkat ke-7, tatapan Phoenix Fei Yun telah mengambil langkah maju sehingga dia bisa membaca budidaya Beiming Potian. Pria itu berada pada tahap akhir dari level ke-7 sekarang, cukup kecepatan kultivasi yang mengesankan. Yang cukup kuat telah memasuki kas. Yang di luar sedang menunggu harta karun terbang secara otomatis. Mungkin mereka bisa mendapatkan 1 atau 2 hal jika beruntung. Ada lebih dari sekedar kelompok raja sesat. Beberapa tuan diasumsikan mati muncul kembali. Monster dari dinasti lain juga datang. Mereka sangat kuat, hanya satu helai aura dari mereka bisa mencekik raksasa. Orang tua itu berkata dengan ketakutan. Raksasa dianggap sebagai anjing top bagi orang-orang biasa. Namun, mereka tidak banyak dibandingkan dengan monster-monster ini yang telah hidup berabad-abad secara tertutup untuk mencari dao surgawi. Little Demoness sangat ingin mencoba, ingin melompat ke dalam perbendaharaan. Sayangnya atau untungnya baginya, Fei Yun meraih lengannya dan menghentikannya. Dia mengungkapkan gigi taringnya, ingin menggigitnya. Sayangnya, dia menabrak kepalanya dan memberinya pelajaran sehingga dia akhirnya tenang. Ledakan. Ledakan keras dan gelombang energi terpancar dari perkemahan Shenluo. Akibatnya, puncak di dekatnya runtuh. Haha, Buddha tertinggi, aku masih belum melupakan wajah cantikmu sejak pertemuan terakhir di kuil tua itu. Saya memikirkan Anda setiap malam dan benar-benar ingin mengunjungi Beastmaster Camp untuk melihat Anda, siapa yang mengira Anda akan datang untuk melihat saya sendiri. Walker kematian si Taluo tertawa. Dia memiliki 3 sayap hitam besar yang tumbuh dari punggungnya. Karena tubuhnya yang kurus, ia tampak seperti kelelawar setan. Saat itu, Wu Qinghua dan yang lainnya tidak mendengarkan Fei Yun dan jatuh ke dalam perangkap. Mereka dikurung seperti binatang, satu keajaiban bahkan dimakan oleh para bidat. Peristiwa ini masih membuatnya trauma, membuatnya kewalahan dan merasa malu. Orang yang menindasnya juga adalah Dit Walker. Dia selalu bangga sehingga kekalahan membuatnya takik. Jika bukan karena Feng Fei Yun cukup pintar untuk membawa Biksu Jiu Rou ke sana, mereka semua akan dimakan. Dia ingin menjadi makhluk tercerahkan terlebih dahulu sebelum membalas dendam. Namun,
Fei Yun memprovokasi dia lebih awal sehingga dia datang untuk menyerang mereka. Meskipun dia meningkat baru-baru ini, dia tidak sekuat Deathwalker dan dengan cepat dikalahkan. Beberapa luka bisa dilihat, rambutnya berantakan-berantakan, jubahnya memiliki beberapa bagian yang sobek. Keringat menetes ke dahinya saat dia bernapas dengan kasar. The Deathwalker tampaknya tidak menggunakan kekuatan sebanyak itu. Dia menyeringai dan berkata, "Mengapa kamu begitu marah? Ini jelas kesalahan Raja Surgawi karena terlalu bejat dan meninggalkanmu. Jangan bawa pada kita, Keke." Petik 2. Kehilangan yang diderita oleh Beastmaster di atas dirinya dikurung seperti binatang tidak bisa dipublikasikan. Maka, Livewalker memutuskan untuk mengejeknya. Sementara itu, para tetua tertinggi dan pelindung Shenluo juga tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang menganggapnya serius. Bab 720, Tantangan. Tentu saja, beberapa juga tertarik pada wajah cantik Wu Qinghua. Seorang pelindung tersenyum dan berkata, "Wu Qinghua, jadilah selir saya karena Feng Feiyun tidak menginginkan Anda lagi, jauh lebih banyak kebebasan daripada menjadi permaisuri kekaisaran. Jika Anda merasa kesepian dan membutuhkan beberapa pria, ada banyak master di kuil Shenluo yang bisa Anda pilih. Kami pasti akan memuaskan Anda, hehe." Petik 2. Seorang penatua agung yang berbeda menambahkan, "Hong Jin, kamu akan benar-benar membiarkan selirmu dan kami melakukan itu, Keke." "Tidak apa-apa, selama dia mau." Hong Jin tersenyum. Para ahli dari Shenluo ini tidak menahan sama sekali dengan kata-kata kotor dan vulgar mereka. Wu Qinghua mengertakkan giginya dengan marah, kulitnya terus berubah warna. Mereka menginjak martabatnya, hampir menyebabkan dia memuntahkan darah. "Siapa bilang kakakku tidak menginginkannya lagi?" Dia mengatakan bahwa orang berikutnya yang berani tidak menghormati Big Sis akan bertemu pembuatnya. Little Demoness sangat bosan. Dia menjauh dari Fei Yun ketika dia kehilangan konsentrasi sejenak dan mendarat di sebelah Wu Qinghua. Suaranya sejelas Oriole namun anehnya memerintah dan dingin. Semua orang tahu Little Demoness, sadar bahwa dia tidak semanis penampilannya. Ini adalah monster kecil yang eksentrik, sangat berbakat juga. Untuk pembudidaya perempuan generasi ini, hanya Kaisar Jin yang bisa menandinginya. Keke, sangat berani, apakah Feng Feiyun berpikir dia tidak terkalahkan sekarang? Hong Jin dengan dingin mengucapkan dengan jijik di matanya yang sempit, jubah hitamnya berkibar ke angin. Para pembudidaya lainnya dari Shenluo juga mencibir di wajah mereka. Mereka pasti tidak menyukai Fei Yun setelah kehilangan besar diderita Jiang kuno. Sekte mereka kehilangan 6 Giants dan 1 Super Giant tetapi yang paling penting, reputasi dan prestise mereka. Tembakan besar ini ingin memenggal Feng Feiyun untuk sementara waktu sekarang. Tuan muda bidat berdiri di atas platform batu giok yang melayang di atas yang lain. Dia memiliki topeng hantu, tampak tenang dengan tatapan mendalam. Fei Yun benar-benar mengatakan itu. Dia tampak mandiri dari dunia ini, mengeluarkan aura yang tak terduga. Para bidat yang sombong lainnya berhenti berbicara. Mereka sepertinya sangat menghormatinya. Di mata mereka, dia adalah favorit surga dan metodenya sejauh ini telah menakuti mereka. Mereka menghormatinya sebagai dewa dan takut padanya seperti setan. Memang, sebuah suara tertinggal di kejauhan. Detik berikutnya, Feng Feiyun berdiri di hadapan Little Demoness dan Wu Qinghua. Dia mengenakan tali biru, tampak setenang biasanya. Kecepatannya sebelumnya sangat ekstrim. Para penatua dan pelindung tertinggi tidak melihat bagaimana dia sampai di sana. Hanya 2 pejalan kaki yang memperhatikan dan ekspresi mereka menjadi serius. "Bro, kamu terlalu tampan sekarang," kata Little Demoness. Fei Yun adalah kelas berat sekarang, setidaknya lebih dari Little Demoness. Dia hanya istimewa saat ini, menjadi Raja Surgawi di atas penerus Feng. Terlebih lagi, pria iblis legendaris itu mungkin juga pendukung potensial. Dia akan menjadi tiran di wilayah ini selama dia bertahan cukup lama. Dia sebenarnya tidak punya pilihan selain terlibat dalam ini. Dia tidak mau muncul karena orang-orang mencurigainya memiliki kitab ulat sutra emas. Sayangnya, ia harus menghadapi ombak saat ini karena 3 alasan. Pertama, semua orang berpikir bahwa Wu Qinghua adalah wanita. Bahkan jika ini bohong dari Shenluo, semua orang masih percaya. Jika wanitanya diambil atau dibunuh oleh Shenluo, bagaimana orang akan melihatnya? Kedua, semua orang tahu bahwa Little Demoness adalah sepupunya yang lebih muda. Karena dia telah bergabung,
dia perlu melakukannya juga atau orang-orang akan menertawakannya. Ketiga, dan yang paling penting, dia masih menginginkan darah dari gelang keempat iblis itu. Dia harus mendapatkannya dengan segala cara. Wu Qinghua telah mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar memiliki tulisan suci. Jika orang tahu tentang ini, 9 nyawa masih belum cukup baginya. Itu sebabnya dia tidak mengerti mengapa dia ada di sini sebelum begitu banyak ahli. Apa yang diinginkan setan ini? Dia menatap sosoknya yang tegar, berpikir bahwa dia tidak terlalu mengganggu untuk pertama kalinya. 1. Ini pasti menyenangkan, Feng Feiyun cukup berani melawan kuil Shenluo demi Wu Qinghua. Saya mungkin akan terlalu takut untuk melakukannya di sepatunya. Wajah sedikit gemuk Dongfang Yiye tersenyum. Dia mengenakan jubah mahal. Yin Gou juga memiliki ahli di sini, dipimpin oleh Dongfang Yiye. Namun, penerus mereka, Dongfang Jingsui, tidak hadir. Kamu tidak memiliki keberanian untuk membela wanita kamu. Long Qingyang cemberut. Yiye dengan cepat menjaga jarak dari Long Qingyang yang baru saja sampai di sana. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu Wu Qinghua. Jika dia benar-benar dibuang oleh Feng Feiyun, dia tidak akan tinggal di Beastmaster sesudahnya. Bahkan, dia mungkin tidak hidup sekarang. Petik 2. Bagaimana Anda tahu? Long Qingyang mendekat. Yiye merinding tetapi masih tersenyum dengan tenang, aku sudah bertemu banyak orang. Mungkin saya tidak 100% benar sepanjang waktu, tapi pasti 99%. Petik 2. Itu pengusaha untukmu. Apa yang Anda pikirkan tentang saya? Long Qingyang melirik genit. Miss Long, Anda adalah kecantikan Qianlong nomor 1. Yiye berdeham dan memujinya. Ini sepertinya menyenangkan Long Qingyang. Dia menutup mulutnya untuk tertawa dengan malu-malu. Beiming Potian dan Li Xiaonan juga memperhatikan. Saat ini, Tuan Sesat Muda dan Feng Feiyun adalah pesaing terbesar mereka. Satu dianggap jenius nomor 1 di Jin, yang lain sebenarnya nomor 1 dalam daftar sejarah atas. Mereka ingin melihat dua pertarungan ini untuk membaca kultivasi mereka. Feng Feiyun bukan idiot, mengapa dia muncul meskipun mengetahui kondisi yang tidak menguntungkan. Mungkin dia benar-benar mengalami sesuatu dengan Wu Qinghua, kata seorang penonton. Siapa tahu, pria tua lain menambahkan, jika Feiyun benar-benar memiliki tulisan suci itu, maka Shenluo akan beruntung. Petik 2. Terlalu gegabah dan emosional. Dia masih seorang pemuda berdarah panas. Hanya seorang wanita. Dia dapat menemukan yang lain. Petik 2. Keangkuhan kuil Shenluo telah meledak sejak kembalinya Raja Sesat. Ini luar biasa Gunung Potala dan bahkan pengadilan. Ini hampir mengambil alih. Petik 2. Mungkin mereka akan membunuh Raja Surgawi untuk memulai pemberontakan mereka. Petik 2. Haha, itu adalah pembunuh massal Raja Surgawi yang membunuh begitu banyak orang di Hongyan untukmu. Sayangnya, Anda melebih-lebihkan diri Anda, berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan kita semua. Kata Hong Jin. Feiyun mengabaikannya dan fokus pada Tuan Sesat Muda. Tuan itu balas menatapnya. Aura khusus seukuran samudera menyelimuti daerah itu. Itu benar-benar memiliki kehadiran suci, tidak sedikit pun jahat. Feiyun melepaskan jiwa buasnya dan mengubah tempat ini menjadi domain binatang. Berbagai aura berkumpul dan tampak seperti banyak lampu di langit. Hong Jin adalah tuan yang belum pernah diperlakukan dengan tidak hormat seperti sebelumnya. Dia merengut, Feng Feiyun, kamu pikir kamu bisa menghalangi kami dengan kata-kata. Saya akan terus melihat apa yang akan Anda lakukan. Wu Qinghua akan menjadi pelacur kita. Pluf. Sebuah tongkat besar dengan diameter 10 meter yang terlihat seperti pilar surgawi menghancurkan Hong Jin sampai mati. Dagingnya menguap, tulang berubah menjadi bubuk. Darah raksasa membakar daerah itu seperti kuali. Bukan masalah besar membunuhmu. Feng Feiyun mengundurkan diri dalam kontes menatap, terlihat cukup mendominasi. Dia berada di tingkat ke-7 dan bisa menggunakan kekuatan tongkat itu. Kecelakaan itu sebelumnya memiliki efek 18 kali lipat. Kurang ajar. Seorang penatua tertinggi tingkat 8 awal marah. Dia menamparkan udara dan menciptakan gelombang besar air yang membentang beberapa ratus meter. Bocah ini terlalu berani membunuh di depan tuan muda dan dua pejalan kaki. Mereka perlu memberinya pelajaran atau orang akan berpikir lebih rendah dari sekte mereka. Babak 721, Kecakapan Feng Qi. Sinar hitam meletus di langit,
tampak seperti pilar yang menembaki 9 cakrawala. Afinitas jahat mereka melanda daerah itu. Para penguasa sesat ini geram. Mereka membuat segel tangan dan mengumpulkan energi. Fei Yun memiliki ekspresi tanpa ampun yang sama, juga dipenuhi dengan energi jahat dalam bentuk pilar hitamnya sendiri. Dia mengaktifkan 100 formasi. Mereka mengambil bentuk tongkat besar dan langsung menghancurkan penatua tertinggi ini. Orang itu adalah tuan tingkat 8 awal namun dia masih tidak bisa menghentikan tongkatnya. Tubuhnya patah di 6 atau 7 tempat dan jatuh lurus ke bawah. Dia mencoba untuk menstabilkan dan bergegas ke atas. Mati. Fei Yun mengayunkan lagi, tongkatnya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Itu tampak seperti gunung logam yang menghantam penatua itu ke tanah. Itu menembus jauh ke dalam bumi dan mengubah korban yang malang menjadi pasta daging. Sementara itu, lebih dari 10 raja sesat melepaskan seni gelap mereka pada saat yang sama. Beberapa berada di tingkat ke-7, yang lain di tingkat 8. Dunia berubah warna saat ruang dipaksa menjadi ruang hampa. Tidak ada udara yang bersirkulasi di daerah itu. Para penonton di kejauhan terkejut dan dengan cepat mendapat ribuan mil jauhnya. Lebih dari 10 Giants menyerang pada saat yang sama, ini akan menjadi serangan yang sangat merusak. Hanya kekuatan seperti kuil Shenluo yang bisa menunjukkan pertunjukan yang mengesankan. Banyak yang berpikir bahwa Fei Yun sudah mati pasti. Ini adalah kekuatan yang cukup untuk menyapu melalui prefektur. Meong, Waiti menangis dan menembakkan sinar putih, sosok yang agung muncul. Fei Yun mundur setelahnya dan mengambil cincin roh tak terbatasnya. 5 diagram diaktifkan dan berubah menjadi 5 langit, melindungi Wu Qinghua dan Little Demoness. Warna kulit Feng Qi seputih, tubuhnya kaku. Mata kosongnya tiba-tiba memiliki arus menakutkan yang mengalir melalui mereka, seterang 2 bintang. Dia mendongak dan melihat seni sesat yang masuk. Aura kuno dan tak terbatas meletus di sekitarnya, diisi dengan kebenaran hidup dan mati bersama dengan hukum duniawi. Dia membuka mulutnya dan menelan semua seni gelap dengan mudah seperti ikan paus yang menelan air. Apa? Rahang orang jatuh ke tanah. Makhluk mengerikan apa yang bisa menyedot begitu banyak kekuatan? Para penguasa sesat juga takut dan menatap Feng Qi dengan takjub. Awas! Kedua pejalan kaki itu langsung berteleportasi di depan para penguasa sesat, mengumpulkan energi terkuat mereka. Life Walker melepaskan serangan Buddhis, Supreme Five Finger Mountain, salah satu dari 12 teknik sesat besar. Telapak tangan pegunungan turun dari atas. The Death Walker menggunakan Evil Emperor Phantom. Sosoknya menjadi beberapa ratus meter. Ini adalah salah satu dari 12 teknik. Feng Qi membuka mulutnya lagi dan melepaskan kekuatan yang diserap sebelumnya. Mereka telah bergabung bersama dan berubah menjadi tsunami yang lebih kuat dari sebelumnya, terbang langsung ke arah musuh. Para penguasa sesat takut dari pikiran mereka, berkeringat dari atas ke bawah. Mereka akan lari jika bukan karena kedua pejalan kaki melindungi mereka. Ledakan. Duo ini nyaris berhasil menghentikan serangan ini dan didorong 10 mil ke belakang. Mereka diliputi rasa tidak percaya pada kekuatan Feng Qi. Mereka berada di puncak tingkat ke-9 mandat surga. Life Walker sudah cukup mengerti untuk melihat pintu nirvana, hampir menjadi makhluk yang semu. Upaya gabungan mereka masih terasa lebih rendah, karenanya ketakutan mereka. Mungkinkah orang ini menjadi makhluk yang semu tercerahkan? Atau yang sebenarnya secara langsung? Dia adalah raksasa tertinggi. Mata Tuan Bidat muda menjadi emas seolah-olah 2 jiwa Buddha terkondensasi di sana. Giant. Kata-kata ini lebih mengejutkan mereka. Ini mewakili kekuatan tempur terkuat tanpa adanya makhluk tercerahkan. Mereka bahkan lebih kuat dari makhluk semu tercerahkan. Hanya seorang jenius sejarah di tingkat ke-9 yang memiliki gelar ini. Itu keajaiban luar biasa dari Feng. Saya mendengar dia meninggal lebih dari 1 milenium yang lalu dan baru-baru ini keluar dari kuburan beberapa tahun yang lalu. Dia jahat jenazah tetapi masih memiliki untaian kecerdasan. Petik 2. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak heran mengapa Feng Feiyun tidak takut sama sekali. Jadi dia menggali leluhur ini. Tidak seorang pun dari Shenluo yang bisa melakukan apapun kepadanya selain Raja Sesat. Petik 2. Kuil Shenluo dalam kesulitan kali ini, siapa yang bisa menangani raksasa tertinggi ini? Huff, jahat mayat yang ingin menjadi raksasa tertinggi. Bercanda, dia belum mencapai transformasi keempat, masih saja idiot yang kaku tanpa waktu reaksi.
Dia mungkin memiliki kekuatan raksasa tertinggi tapi tidak apa-apa. Kata The Death Walker. Master top dari Shenluo ini memiliki gelar ini karena suatu alasan. Setiap kali dia menggunakan seni kelamnya, itu berarti hukuman mati akan datang. Ledakan. 3 sayap hitam terbentuk di belakangnya. Matanya menyorotkan lampu hijau, tangannya berubah menjadi cakar yang tajam, kulitnya menjadi hitam dengan sisik kecil. Dia juga monster di bawah ranah nirvana. Dia tidak percaya bahwa raksasa tertinggi sekuat itu dan ingin pergi keluar. Feng Qi berdiri di puncak, mengenakan baju besi putih. Jubah di belakangnya telah membusuk dengan 1000 lubang, tetapi masih menari-nari karena angin. Surat itu, Feng, terukir di helmnya, tanda kebanggaan. Angin sepoi-sepoi mengitari dia pada awalnya, akhirnya membentuk tornado melolong. Awan dan debu berserakan saat ia menjadi pusat negeri ini. Ledakan. Si Taluo melepaskan serangan telapak tangan sementara Feng Qi membalas dengan serangan jari. Ledakan keras dihasilkan dari kontak. Feng Qi tidak bergerak sama sekali sementara si Taluo terpesona. Telapak tangannya hancur dan hancur. Sangat kuat. Dia merasakan krisis yang akan datang. Sesosok muncul di pupilnya, Feng Qi, menjadi lebih besar dan lebih besar sebelum mengisi semuanya. Feng Qi berdiri di depannya dan perlahan-lahan melepaskan serangan telapak tangan, merobek 2 sayap hitam dengan cara yang mengerikan. Dia mendorong dengan kedua tangan, mengumpulkan kabut gelap dengan segel kuno di dalamnya. Ini adalah harta roh yang kuat. Semangat dan formasi di dalam telah diaktifkan. Tembakannya menyilaukan seolah-olah dia sedang memegang lampu. Ledakan. Feng Qi menghancurkan cahaya ini menjadi ketiadaan. Baik si Taluo dan segel diledakkan puluhan mil jauhnya, menghancurkan satu puncak di dekatnya. Dia memanjat keluar dari reruntuhan sambil batuk darah terus-menerus. Tangannya yang memegang segel berdarah, dia tidak bisa membesarkan mereka lagi. Feng Qi tidak menyerang lagi, berdiri di sana tampak sangat kesepian dengan mata kosong. Fei Yun mengangguk setuju di kejauhan tentang potensi pertempuran Feng Qi. Pria itu nomor 1 dalam sejarah klan karena suatu alasan. Jika dia bisa mencapai tingkat keempat dan mendapatkan kembali kecerdasannya, kultivasinya akan meningkat lagi. Mungkin dia akan bisa menghadapi Feng Mo. Mereka tidak perlu khawatir tentang ancaman khusus ini lagi. Tentu saja, ini hanya berlangsung sebentar. Selanjutnya, dia dan Little Demoness berdiri di sebelah Feng Qi, menghadap para ahli dari kuil Shenluo. Tuan Muda Sesat, apakah sudah waktunya untuk berbicara sekarang? Dia tersenyum dan berkata, kedua tangan bersilang di depan dadanya. Sisi Shenluo takut sekarang. Feng Qi tampak tak terhentikan karena tidak ada seorang pun di tim mereka yang bisa mengalahkannya sekarang. Tuan muda itu terdiam. Feng Qi adalah faktor yang tidak terduga dalam semua ini. Jika mereka menjadi ceroboh dan mencoba membunuh Fei Yun hari ini untuk tulisan suci, sekte mereka akan menderita jumlah korban yang tidak dapat diterima. Kamu memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya sekarang. Dia berkata. Fei Yun tidak keberatan dengan nada menghina dan berkata, saya di sini karena Anda berhutang satu kepada saya mendapatkan beberapa hal kembali dari sekte Anda. Apakah Anda ingat apa yang terjadi di Beastmaster Camp setengah tahun yang lalu? Petik 2. Babak 722, Keadilan. Tuan muda tidak mengatakan apa-apa. Matanya menjadi tidak bisa dibaca dan mendalam, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan. Fei Yun melanjutkan, apakah Anda mengingat pelayan agung Wu, Yulao? Gadis yang penyayang dan lugu yang pernah memupuk agama Buddha di Beastmaster Camp. Petik 2. Para ahli di kejauhan menjadi bingung karena mereka tidak tahu apa yang dimaksud Fei Yun. Apa hubungannya gadis ini dengan apapun? Mengapa kedua ahli ini peduli pada pelayan rendahan? Wu Qinghua menggigit bibirnya dan tahu apa yang ingin dia katakan. Dia ingin menghentikannya karena ini bisa merusak reputasi sektenya. Namun, dia melotot dan menyuruhnya mundur. Sister Wu, jangan khawatir, kakakku tahu apa yang dia lakukan. Little Demoness bertindak seperti orang dewasa dengan tatapan yang tulus. Dia menarik tangan Wu Qinghua dan menghiburnya seolah-olah dia telah mengalami lebih banyak kehidupan daripada Qinghua dan menjadi tercerahkan. Wu Qinghua memiliki ekspresi yang tidak wajar. Meskipun mata Feng Fei Yun tidak dingin sebelumnya, dia masih takut. Bagaimana dia bisa mundur sebelum iblis Feng? Apakah saya takut padanya? Yu Lao. Tuan muda menggumamkan namanya. Fei Yun mengangguk dan tersenyum, ya, dia, ibu dari anak Anda.
Sayangnya, keduanya sudah mati sekarang, menjadi korban seni terlarang dari kuil Shenluo yang melintasi kain spasial. Satu mayat, dua nyawa, betapa menyedihkan. Gadis itu masih jatuh cinta, menunggunya kembali. Dan anak itu, sekarat sebelum bisa melihat dunia ini. Adakah yang lebih tragis? Petik 2. Fei Yun masih memiliki senyum di wajahnya tetapi mata tuan muda itu menjadi serius. Aura drakonik jahat terpancar. Gambar ki dari 100 naga yang berputar di sekitar seorang Buddha menelan langit. Semua orang bisa tahu bahwa dia sangat marah sekarang. Dia mengepalkan tinjunya saat jubahnya mulai berkibar dari gelombang energi. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam dan auranya menyatu secara internal. Gambar ki juga menghilang. Feng Fei Yun, kamu ikut campur sekarang. Dia menghela nafas dan berkata, saya berutang kepada Beastmaster Camp 1 dan Supreme Wu bersama dengan Master Kam telah meninggalkan saya tanggung jawab untuk menemukan pelakunya, ayah dari anak itu dan pencuri harta karun itu. Kami berdua tahu itu perbuatanmu, yang mengakibatkan hilangnya dua nyawa tak berdosa dan kerusakan reputasi Beastmaster yang tidak dapat diperbaiki. Apakah kuil Shenluo tidak masuk akal sampai tidak peduli lagi dengan nyawa dan kematian? Fei Yun menggelengkan kepalanya. Para pendengar yang jauh mendapat ide bagus tentang apa yang terjadi. Jadi rumor itu benar, seseorang dari Beastmaster benar-benar, baru saja Wu Qinghua. Gadis ini tampaknya ditipu oleh tuan sesat muda untuk membantunya mendapatkan harta dari sana. Beastmaster Camp takut dengan kuil Shenluo dan kehilangan reputasinya sehingga membuat upaya bersama untuk menyembunyikan semua ini. Banyak yang berpikir bahwa Wu Qinghua ditipu oleh Fei Yun dan dengan anaknya kemudian ditinggalkan olehnya. Ini tidak lagi menjadi masalah. Ini hanya palsu yang dibuat dari kuil Shenluo untuk menyembunyikan kejahatan tuan muda mereka. Kebenaran telah terungkap. Banyak kekuatan di sini memiliki hubungan yang baik dengan Beastmaster dan sangat marah. Sayangnya, tidak ada yang akan berdiri karena kuil Shenluo terlalu kuat. Kepala mereka akan dipisahkan dari tubuh mereka pada hari berikutnya, klan mereka akan dihancurkan. Tentu saja, Feng Fei Yun yang berani dan berani adalah pengecualian. Beberapa memuji dia karena keberaniannya untuk melakukan sesuatu yang mereka tidak bisa. Tentu saja, beberapa mencibir, berpikir bahwa dia adalah seorang idiot yang masih basah di belakang telinga karena menyinggung kuil Shenluo. Dia tidak akan hidup melewati beberapa hari lagi. Kenapa kamu begitu yakin pelakunya adalah aku? Tuan muda berkata. Karena membuat seorang biarawati jatuh cinta hanya dalam satu malam adalah luar biasa. Pria ini pastilah seorang beku yang tercerahkan dan menjadi sangat tampan. Tuan muda, jika Anda melepas topeng Anda sekarang, saya yakin spekulasi saya akan terbukti benar, bahwa Anda adalah seorang pembudidaya Buddha, kan? Fei Yun tersenyum. Bei Ming Potian dan Li Xiaonan juga terlihat, tampak terhibur. Setidaknya saya tidak memiliki karisma dan pesona untuk merayu seorang wanita hanya dalam satu malam. Saya benar-benar mengagumi Anda untuk ini, itu sia-sia bagi Anda untuk tetap menjadi biarawan. Fei Yun melanjutkan. Hanya spekulasi. Tuan muda tersenyum dan tidak menurunkan topengnya. Memang, tapi aku pernah mendengar hal lain dari anggota Shenluo, bahwa kamu adalah seorang cacat, lahir dengan hanya satu kaki. Sekarang, Anda jelas memiliki dua, bukan karena Anda telah mengembangkan seni dari Beastmaster untuk menumbuhkan yang lain. Kata Fei Yun. Orang itu tadinya lumpuh. Little Demoness mengulurkan lehernya dan menatap kaki tuan muda itu. Apa yang kamu lihat? Fei Yun mengetuk dahinya sebagai tanggapan. Pop, mati rasa membuatnya menarik kembali sambil menggosok dahi dan menggumamkan keluhan, sesuatu tentang bagaimana Fei Yun akan membuatnya bodoh pada akhirnya dari semua ketukan. Kerumunan di dekatnya juga terkejut dengan wahyu ini. Beberapa pria pintar juga bertanya-tanya, teknik ajaib apa yang bisa menumbuhkan kaki untuk memperbaiki cacat yang baru lahir. Tuan muda itu tampak tersiksa sejenak. Beberapa saat kemudian, dia berbicara, seorang pria harus dapat mengorbankan seorang wanita. Yu Lao, dia pantas mati. Saya membunuhnya untuk memutuskan semua ikatan karma. Tidak ada belenggu tanpa karma, hanya seseorang yang tidak dibelenggu dapat dibebaskan dari kelemahan dan celah dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Fei Yun, kau kalah denganku dalam hal ini. Petik 2. Petik 2 titik. Wu Qinghua dipenuhi dengan kebencian dan ingin mengutuk. Sayangnya, dia tidak tahu bagaimana cara mengutuk atau mengatakan hal-hal buruk.
Yu Lao tidak terbunuh olehmu. Fei Yun menggelengkan kepalanya. Fei Yun, hanya karena kamu tidak bisa membunuh wanitamu bukan berarti orang lain tidak bisa. Tuan Muda menjawab. Jika kamu benar-benar ingin membunuhnya, kamu akan melakukannya setelah kamu mengambil harta untuk menghapus semua petunjuk dan aku tidak akan dapat menemukan apapun. Namun, Anda tidak melakukannya, artinya Anda juga orang yang ragu-ragu. Pembunuhnya adalah orang lain, dan jika aku benar, orang itu adalah Raja Sesat. Petik 2. Ekspresi semua orang menjadi gelap setelah wahyu ini. Mungkin sama dengan Tuan Muda tetapi tidak ada yang tahu karena topengnya. Namun, tinjunya jelas mengepal lebih erat. Fei Yun terlalu berani. Bahkan Tuan Muda tidak akan berani untuk menjelek-jelekkan Tuan Sesat namun dia hanya menyatakan ini di depan umum seolah-olah dia bosan hidup. Wu Qinghua juga terguncang. Meskipun dia tahu bahwa hal sesat mungkin ada hubungannya dengan kematian Yu Lao, dia tidak berani mengatakan apa-apa tentang itu. Melakukan itu berarti kematian, mungkin semua Beastmaster akan dihancurkan juga. Siapa Raja Sesat itu? Itu tabu untuk mengatakan bahwa dia ada hubungannya dengan kematian seorang wanita biasa, sebuah penghinaan yang dapat merusak reputasinya. Bahkan jika Raja Sesat memberi perintah, tidak ada orang lain yang berani mengungkapkan ini. Ini adalah makhluk yang berpotensi mampu mengakhiri dinasti Jin dan memulai sendiri. Bukankah Fei Yun melihat bagaimana kelompok Tuan Muda berusaha keras untuk menyembunyikan ini? Orang-orang menatap Fei Yun seolah-olah dia sudah mati. Tak seorang pun di Jin akan bisa menghentikan Raja Sesat dari membunuh seseorang. Fei Yun mengabaikan tatapannya dan tersenyum, haha, sebenarnya, aku tidak mendengar apapun tentang kecacatanmu sejak lahir dari orang-orangmu. Tidak tahu apakah kau punya satu atau dua kaki tapi sekarang aku tahu, haha. Tidak percaya Anda mengakui diri Anda, sepertinya semua spekulasi saya benar. Petik 2. Fei Yun, aku harus mengakui bahwa kamu sangat pintar. Ya, Anda sepenuhnya benar tetapi apakah Anda pikir Anda bisa mendapatkan keadilan untuk Yu Lao dan Beastmaster Camp? Pertama, kejahatanmu lebih kejam daripada kejahatanku. Kamu telah membunuh jauh lebih banyak orang tak bersalah dan menghancurkan banyak kehidupan wanita. Siapa yang akan membela mereka? Terbesar di dunia bukanlah aku, ini adalah kamu. Tuan Muda berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya dengan aura yang cemerlang. Dia tidak menyangkal kesalahannya tetapi tidak ada orang lain yang bisa membuatnya mengakui mereka. Bab 723. Terus terang, menuntut keadilan tidak ada hubungannya dengan itu. Hanya tentang ketenaran dan pengaruh orang yang berbicara. Saya terkenal sekarang dengan banyak pengaruh, jadi mengapa saya tidak bisa melakukannya? Petik 2. Buddha, Wu Agung, kamu menginginkan keadilan juga. Tuan Muda berkata. Fei Yun tidak suka perkembangan ini sambil mengutuk Tuan Muda terkutuk ini dalam pikirannya, menghindari lawan yang tangguh untuk yang lebih mudah. Dia mengarahkan tombaknya ke Wu Qinghua dan yang lebih penting, sekte wanita itu. Jika Wu Qinghua membiarkan Fei Yun melakukan ini, itu berarti dia akan membiarkan sektenya berdiri di sisi lain Shenluo. Ini berpotensi mengakibatkan kehancuran. Dia benar-benar dalam keadaan sulit hanya karena satu pertanyaan dari Tuan Muda. Fei Yun memperhatikan keraguan dan kesulitan di matanya saat cahaya di dalamnya menjadi redup. Bibirnya sedikit terbuka dan dia tahu bahwa dia akan menyetujui, sebagai gantinya memilih kompromi. Dia mengambil inisiatif dan berkata, saya telah mengembalikan hutang saya ke Beastmaster kembali di kuil lama tapi sekarang, Beastmaster berhutang saya untuk menyelamatkan mereka di Bronze Cauldron. Saya tidak bisa meminta banyak biarawati tua untuk apapun karena mereka tidak punya apa-apa, jadi saya harus bertanya kepada Shenluo Temple Anda untuk apa mereka berhutang kepada saya. Petik 2. Keke, kuil Shenluo berhutang pada Anda tetapi Anda akan datang kepada kami sebagai gantinya. Apa yang kamu bicarakan, Feng Fei Yun? Seorang penatua tertinggi dari Shenluo mendengus. Karena kuil Shenluo-mu berhutang Beastmaster. Jika mereka tidak mampu membayar, maka Anda harus membayar saya karena Anda berhutang kepada mereka. Petik 2. Keke, itu tidak akan berjalan seperti yang kamu inginkan. Punggung pejalan kaki kematian masih berdarah tapi dia tidak peduli sama sekali. Matanya dingin seperti pembawa pesan dari neraka. Aku khawatir itu bukan keputusanmu. Fei Yun mendengus. The Death Walker sangat marah dan mengulurkan tangan ke depan. Telapak besar energi terbentuk di langit, penuh dengan pertalian jahat dan hukum Dao.
Gunung-gunung di dekatnya mulai retak dan membelah. Ledakan. Feng Qi menembakkan dua baut petir dari matanya dan membuat telapak energi menjadi gumpalan asap. Pejalan kaki terhuyung beberapa langkah mundur, tidak menyerang lagi karena takut. Apa yang kamu inginkan? Tuan muda bertanya. Keke, kamu tahu apa yang aku inginkan? Fei Yun melirik keempat iblis wanita dan gelang mereka. Dia berhenti sebentar dan melanjutkan, kamu bertanggung jawab atas kematian seorang biarawati dari Beastmaster, jadi sekte kamu harus membayar dengan 4 iblis wanita. Petik 2. Orang-orang mulai berpikir bahwa Fei Yun adalah. Di luar, dia bertindak seolah-olah dia berdiri untuk Beastmaster Camp. Pada kenyataannya, dia hanya menginginkan keempat iblis wanita itu. Siapapun yang ada di Jin tahu bahwa Fei Yun sudah tidur dengan 3 iblis wanita dari Shen Luo. Sekarang dia ingin 4 lainnya juga. Selain itu, ia bahkan bertanya kepada tuan muda mereka dengan sangat terang, benar-benar berani dan keterlaluan. Beberapa sebenarnya memuji kemampuannya. Beberapa generasi ini dapat memaksa tuan muda kuil Shen Luo untuk berkompromi. Tuan muda tampaknya mengharapkan jawaban ini dan tersenyum, Feng Fei Yun, Anda tidak akan memiliki kelemahan ketika Anda berhenti peduli tentang wanita. Aku akan takut padamu kalau begitu. Petik 2. Seorang pria yang memandang wanita sebagai kelemahan potensial pasti takut pada wanita. Fei Yun balas. Apakah kamu tidak takut mereka menjadi mata-mata? Suatu hari, saat Anda berbaring di atasnya, mereka akan memberikan pukulan fatal. Tuan muda berkata. Keempat iblis wanita ini adalah yang tercantum di aula mereka masing-masing. Beberapa terlihat eksotis dan yang lain tampak murni. Seseorang tidak memiliki jejak afinitas jahat dalam dirinya, seperti penerus sekte ortodoks. Mereka disebut demoneses tetapi lebih mirip peri dari atas. Semua orang pada akhirnya akan mati. Saya lebih suka mati di dada mereka daripada di bawah kaki mereka. Fei Yun berkata, apakah Anda akan membayar utang ini atau tidak? Petik 2. Kerumunan menjadi tegang, menunggu keputusan dari Tuan. Jika Tuan muda menyerahkan keempat iblis wanita itu berarti ia akan kalah dalam pertandingan ini. Jika dia menolak, pertempuran besar akan dimulai. Tuan muda tidak akan setuju dengan pasti. Kuil Shen Luo telah mengalami kerusakan dari Fei Yun sekali, menghasilkan momentum negatif. Jika Tuan muda menyerahkan mereka, keempat iblis wanita ini akan dihancurkan olehnya. Reputasi Shen Luo, tidak, reputasi faksi sesat, akan jatuh ke titik terendah. Akan lebih sulit bagi mereka untuk mengambil alih dinasti. Seorang pria tua dianalisis. Keempat wanita menjadi cemas, menatap tuan muda kemudian Fei Yun. Meskipun mereka secantik peri dan memiliki bakat yang layak, mereka tidak memiliki kendali atas nasib mereka sendiri. Dua jenius top bisa menentukan hidup dan mati mereka. Tentu saja kamu bisa mendapatkannya kembali. Tuan muda merenung sejenak sebelum menjawab, Anda adalah bangsawan peringkat tertinggi di dinasti Jin dan jenius nomor 1 dari generasi ini. Mereka berempat beruntung ikut denganmu. Lebih baik bagi kita untuk kehilangan 4 gadis daripada 10 giants. Petik 2. Dia benar-benar berkompromi begitu cepat. Bahkan Fei Yun merasa ada sesuatu yang salah, berpikir bahwa lelaki itu punya rencana lain daripada menyerah begitu saja. Keempat iblis wanita memiliki lekuk tubuh yang sempurna dan sosok seperti 4 peri. Mereka datang ke Fei Yun sambil tersenyum. Tidak masalah apakah senyum mereka asli atau tidak selama mereka diarahkan ke Anda, masih sesuatu yang sangat menyenangkan. Fei Yun berpikir untuk menyalin Li Xiaonan, mendapatkan beberapa wanita kuat sebagai pelayan dan pelayannya. Namun, fantasi ini hanya berlangsung sesaat. Dia tidak sebebas Li Xiaonan karena dia punya musuh di mana-mana. Siapa yang tahu kalau dia sendiri bisa selamat? Membawa sekelompok wanita hanya akan mempercepat kematiannya. Dia sudah mengejar gadis-gadis Li Xiaonan setelah melihat mereka, hampir menculik 2 atau lebih untuk menghangatkan tempat tidurnya tetapi tidak pernah mendapat kesempatan. Wanita memang merupakan sumber kebanggaan, hal terbaik untuk dipamerkan bagi seorang pria. Namun, seseorang harus cukup kuat atau mereka akan memakai banyak topi hijau segera. 1. Dia mengeluarkan esensi senjatanya dan memotong gelang di pergelangan tangan mereka, mengambil 4 tetes darah di dalamnya dan dengan hati-hati menempatkannya dalam 4 botol batu giok. Dia menambahkan beberapa formasi untuk menyimpannya. Dia memiliki 5 tetes sekarang karena dia sudah mendapatkan tetes Bai Ruxue. Hanya Wan Xiangchen dan Lu Liwei yang tersisa.
Dia melihat lebih dekat, cukup yakin, keempatnya sangat cantik. Dia menyeringai dan bergerak dengan kecepatan kilat, benar-benar menghancurkan kultivasi mereka. Mereka berempat mengerang sebelum jatuh ke tanah, pucat. Mereka tidak percaya dia akan melumpuhkan kultivasi mereka dan menggertakkan gigi mereka dengan kebencian. Wu Qinghua, kamu kehilangan satu murid jadi aku mengembalikan 4 untukmu. Keempatnya luar biasa berbakat dan akan dipupuk dengan cepat dengan undang-undang kebajikan Buddha. Namun, jika mereka mencoba menumbuhkan seni sesat lagi, mereka akan meledak dan mati. Dia memberitahu Wu Qinghua dan keempat wanita itu. Ini sama dengan menamparkan kuil Shen Luo di depan umum. Para penguasa di sana menjadi geram dan ingin membunuhnya. Namun, tuan muda mereka tetap acuh tak acuh. Dia berbicara dengan keras, semua orang, apakah Anda ingin tahu apa yang saya curi dari Beastmaster Camp? Wu Qinghua meringis sementara Fei Yun mengerutkan kening setelah mendengar ini. Semua orang menjadi penasaran ketika tuan muda itu melanjutkan, satu-satunya yang dapat membuat tulang dan daging dari ketiadaan adalah Golden Silkworm Scripture. Memang sudah keluar dan terletak di Beastmaster Camp sekarang. Saya hanya mengambil salinan saat itu dan sudah mengembalikannya. Yang asli ada di sana. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda bisa bertanya pada Buddha, Wu. Petik 2. Suaranya bergema ribuan mil. Siapapun yang cukup dekat mendengarnya dengan jelas, menciptakan kegemparan. Jadi Beastmaster Camp memiliki tulisan suci. Dia benar, hanya satu dari 3 tulisan suci yang hebat yang cukup ajaib untuk memperbaiki cacat lahir. Tidak heran mengapa Feng Fei Yun begitu kabur. Tuan muda bekerja keras hanya untuk salinan itu. Petik 2. Bahkan leluhur yang bersahabat dengan Beastmaster menjadi serakah, apalagi yang lain. Mereka tidak menginginkan apapun selain menyerang Beastmaster Camp sekarang juga untuk tulisan suci. Ada keadilan Anda, Feng Fei Yun. Jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Langkah dari tuan muda ini benar-benar brutal. Kata-kata memiliki kekuatan luar biasa bagi mereka. Kalimatnya ini cukup untuk mendorong Beastmaster Camp menuju jurang. Bab 724. Salinan tulisan suci Beastmaster Camp adalah rahasia. Banyak murid tidak tahu karena sekali terkena, malapetaka akan datang. Seseorang datang untuk bertanya pada Wu Qinghua, seorang biarawan dengan cahaya keemasan dan mata sedalam jurang. Dia datang dari kuil Naga Agung di dinasti Panjang dan sangat kuat, melayani sebagai kuil penguasa di sana. Janggut dan alisnya seputih salju. Dia memiliki udara khusyuk kepadanya saat dia meletakkan kedua telapak tangannya, Amitabha, rekan Daois Wu. Apakah Golden Silkworm Scripture benar-benar ada di Beastmaster? Petik 2. Dia berdiri di tanah namun dia merasa bisa naik setiap saat. Wu Qinghua memiliki bibir yang mengkilap dan fitur yang sempurna. Dia tampak seperti biarawati sempurna dalam sebuah lukisan, hanya dengan rambut panjang. Dia tidak merespon untuk waktu yang lama. Dia tidak dapat menyangkalnya karena dia adalah seorang Buddha dengan pencerahan yang layak. Seseorang yang berhati murni seperti dia tidak bisa berbohong. Namun, mengakui itu berarti kehancuran Beastmaster. Banyak orang mengangguk, reaksinya menceritakan kisah itu. Golden Silkworm memang terletak di sektenya. Mata Feng Fei Yun berubah dingin. Langkah tuan muda itu cukup berbahaya. Dia tidak hanya ingin mengalahkan Feng Fei Yun tetapi juga ingin mengubah Beastmaster yang damai menjadi bumi hangus. Fei Yun tidak cukup kuat untuk menghentikan keserakahan di dunia ini. Tidak heran mengapa dia memilih untuk menyetujui keempat gadis itu. Dia masih memiliki langkah ini untuk membalikkan situasi untuk kemenangan penuh. Para penguasa sesat di dekatnya tersenyum penuh kekaguman terhadap tuan muda mereka. Maksudmu Golden Silkworm ada di Beastmaster Camp sekarang? Benar-benar lelucon. Fei Yun tertawa. Feng Fei Yun, kamu pikir semua orang bodoh. Mereka tahu apakah akan mempercayai tuan muda atau Anda. Haha, seseorang dari Shen Luo mendengus. Fei Yun masih memiliki senyum di wajahnya saat dia mengeluarkan patung Buddha emas, sekitar 7 inci. Itu gemilang dan dipenuhi dengan suara-suara Buddha, hampir seperti 10.000 Buddha nyanyian. Dia mengangkat patung mengkilap itu seperti lampu. Gambar ulat sutra emas besar muncul di belakangnya saat dia mengangkat suaranya. Kau sengaja menuduh Beastmaster Camp menyembunyikannya hanya supaya aku bisa mengeluarkan ini. Keke, baiklah, aku memang memilikinya, dapatkan itu jika kamu berani. Petik 2. Fei Yun berdiri di puncak, terlihat cukup gagah. Wu Qinghua mengerutkan kening dan berubah sedikit merah.
Dia tahu bahwa dia memilikinya tetapi tidak pernah berharap dia mengambilnya demi Beastmaster. Dia mengalihkan semua tanggung jawab dan masalah ke dirinya sendiri. Setan, mengapa kamu melakukan ini? Bibirnya hampir berdarah karena menggigitnya terlalu keras, jari-jarinya mengepal erat-erat. Wu Qinghua, jangan menangis karena rasa terima kasih. Saya tidak melakukan ini karena Anda. Kembali ke Beastmaster dan beritahu Nalan untuk fokus pada kultivasi di sana. Jangan khawatir tentang masa hidupnya, dia akan mendapatkan semuanya kembali selama dia berlatih keras. Berikan buah roh ini padanya juga. Dia diam-diam berkata sebelum menyerahkan buah 6.000 tahun yang sempurna kepada Wu Qinghua. Dia tertawa terbahak-bahak sebelum mengaktifkan Swift samsaranya hingga batasnya, berubah menjadi sinar yang terbang langsung ke cakrawala. Kitab Ulat Sutra Emas. Itu yang asli, semuanya, tangkap dia. Petik 2. Ya, Buddha emas 7 inci dengan resonansi Buddhisme, itu tidak bisa dipalsukan. Itu salah satu dari 3 tulisan suci yang hebat. Mendapatkannya akan membuat orang tak terkalahkan. Petik 2. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. 90% dari kerumunan mengejar Feng Feiyun, termasuk kuil penguasa dari Long, Beiming Potian, para ahli kuil Shenluo yang dipimpin oleh tuan muda mereka, Li Xiaonan dan 8 tuan dari roh suci. Ledakan keras terjadi di mana-mana karena teknik gerakan mereka. Bunuh Feng Feiyun, rebut tulisan suci. Ada banyak pembudidaya tingkat ke-9 dan bahkan beberapa makhluk semu yang tercerahkan, terlalu banyak giants untuk dihitung. Tidak ada yang mengharapkan perkembangan ini. Anehnya, area perbendaharaan iblis menjadi kosong. Hanya Little Demoness dan Wu Qinghua yang berdiri di sana bersama Feng Qi. Namun, dia tampak seperti patung, membiarkan Waiti merangkak di atas kepalanya. Keempat iblis perempuan yang lumpuh berdiri dengan tatapan yang rumit. Mereka ingin pergi tetapi dihentikan oleh Little Demoness. Dia memaksa keempat untuk makan pil hitam. Keempat takut, tidak tahu apa itu. Yang tidak diketahui menambah ketakutan. Apa yang kamu paksakan pada kami untuk makan barusan? Salah satu dari mereka bertanya, kulitnya seputih salju, bibir mengilat, bibir merah muda, dan gigi gading. Permen. Petik 2. Omong kosong, itu adalah pil. Seorang yang berbeda mengenakan dengan cara mengungkapkan mengatakan. Dia memiliki semua kurva yang tepat dan yang menjulang tinggi. Kenapa bertanya apakah kamu sudah tahu? Little Demoness menggosok kepalanya dengan bingung sebelum tersenyum indah, memperlihatkan 2 gigi taringnya, pil ini luar biasa, kulitmu akan bercahaya setelah memakannya, tubuhmu akan memiliki aroma yang manis juga. Tetapi, jika Anda tidak makan satu setiap bulan, Anda akan menjadi jelek dengan luka dan nanah di mana-mana. Telapak kaki Anda akan berubah menjadi bubur berdarah saat Anda tumbuh lebih gemuk, haha. Saya hanya bercanda, jangan menganggapnya serius. Petik 2. Keempat gadis itu mengertakkan gigi dan mengutuk Little Demoness dalam pikiran mereka, berpikir bahwa dia lebih seperti setan daripada Feng Feiyun. Meskipun Little Demoness mengklaim bahwa itu hanya lelucon, mereka juga tidak berani lari. Keindahan seperti mereka lebih peduli tentang penampilan mereka daripada yang lain. Berbelok jelek lebih buruk dari kematian. Sementara itu, Wu Qinghua memiliki ekspresi khawatir. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini? Little Demoness adalah kebalikannya. Dia tersenyum dan berkata, Sister Wu, tidak perlu khawatir. Dia memiliki harta dengan kecepatan tiada taraf. Bahkan makhluk tercerahkan pun tidak dapat menangkapnya begitu diaktifkan. Petik 2. Dia mengacu pada kapal rohnya. Dia mengendarai sendiri sebelum dan melintasi beberapa ratus ribu mil dalam 1 jam. Dia sudah gatal ingin memintanya untuk melihatnya lebih dekat. Wu Qinghua tidak percaya pada harta yang luar biasa. Dia memegang buah yang diam-diam diberikan kepadanya oleh Fei Yun dan menghela nafas. Kamu tidak mengerti. Kakakmu tahu bahwa dia akan mati begitu dia mengeluarkan tulisan suci. Dia ingin menukar hidupnya untuk perdamaian di Beastmaster Camp. Dia berkata, terlihat sedikit-sedih ketika rambutnya berkibar di udara. Kakakku orang baik itu. Little Demoness mengangkat alisnya, tampak sangat bingung. Iblis telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat dalam hidupnya tetapi setelah menumbuhkan tulisan suci, dia telah mengubah caranya dan hati nuraninya kembali. Inilah caranya bertobat. Dia berkata. Terlepas dari nadanya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Senyum terakhirnya terus muncul di benaknya, terutama matanya.
Ada pesona yang tak terkatakan bagi mereka, mustahil untuk dilupakan. Little Demoness tidak setuju sama sekali. Matanya berkilat untuk sesaat sebelum menjadi merah dan basah oleh air mata. Dia mulai menangis, "Kakak Wu, apakah kakakku benar-benar akan mati?" Wu Qinghua melihat penampilannya yang menyedihkan dan menjadi sedih juga. Dia menepuk kepala Little Demoness, dunia ini penuh dengan keserakahan dan Golden Silkworm adalah kitab suci teratas. Begitu banyak leluhur mengejarnya tanpa kekurangan monster. Adikmu hampir tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Ini sebelum menyebutkan makhluk tercerahkan yang akan datang nanti, seperti Raja Sesat, Raja Istana, Dewi Penyihir Surgawi, Nenek Moyang Beiming, dan banyak lagi guru penyendiri. Mereka semua akan keluar untuk tulisan suci. Petik 2. Wah, Little Demoness mulai menangis. Wu Qinghua menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu jujur daripada menghibur Little Demoness yang masih anak-anak yang tidak punya tempat untuk pergi sekarang karena kakaknya akan mati. Dia memeluk gadis kecil itu dan membelai kepalanya, "Kembalilah bersamaku ke Beastmaster. Kami berhutang banyak pada saudaramu." Petik 2. Kamu sangat baik, Kak. Jika saudara saya selamat dari ini, apakah Anda akan menjadi saudara ipar saya? Little Demoness dalam pelukannya mendongak. Mata merahnya yang seperti anak anjing menatap Wu Qinghua. Tapi, aku seorang Buddha, Wu Qinghua tidak tahan untuk menolak gadis yang menyedihkan itu. Wah, Little Demoness menjerit keras, penuh duka. Wu Qinghua merasa bahwa dia berutang Fei Yun sebesar surga dan harus merawat adik perempuannya untuknya. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menyetujui, si kecil, berhenti berusaha, "Ya, oke. Betulkah?" Little Demoness tiba-tiba berhenti menangis, matanya terbuka lebar. Wu Qinghua tersenyum dan mengangguk. "Oke, ayo pergi." Setan kecil tidak memiliki satu air mata tersisa di wajahnya saat dia berdiri dan tertawa. "Di mana?" Wu Qinghua merasa seolah-olah dia ditipu. "Kakakku mengirimiku pesan mental sebelum pergi, memberitahuku untuk menunggu di Beastmaster untuknya. Dia akan menjemputku saat dia selesai. Pada saat itu, kita bertiga akan membunuh jalan kita kembali ke Feng, oke? Adik ipar, haha." Petik 2. Petik 2 titik titik titik. Petik 2.